Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin pernah bertanya-tanya, apakah jalan yang aku pilih ini adalah jalan yang tepat, yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Atau mungkin jangan-jangan ini hanya kedaginganku saja, dan ini adalah jalan yang salah. Sebetulnya tidak terlalu susah untuk mengetahui apakah jalan-jalan kehidupan yang sedang kita jalani adalah jalan yang selaras dengan yang Tuhan mau, atau kita sedang berjalan di jalan yang maunya kita sendiri. Mazmur 37 ayat yang ke-23 memberikan petunjuk kepada kita. Di sini dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkannya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa jalan yang sedang kita lalui adalah jalan yang Tuhan tetapkan? Ayat 24. Orang yang berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan, maka dia akan mengalami topangan Tuhan. Dikatakan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tidak berkata kita tidak bisa jatuh. Tuhan tidak berkata bahwa kita tidak bisa bangkrut. Tuhan tidak berkata bahwa kita tidak bisa mengalami goncangan dalam ekonomi, dalam rumah tangga. Tidak. Tetapi Tuhan berkata, kalaupun engkau mengalami itu semuanya, tangannya menopang. Engkau tidak akan sampai jatuh tergeletak. Engkau tidak akan sampai tidak bisa bangkit lagi. Lihat bangsa Israel yang 70 tahun dihukum oleh Tuhan, masuk ke tanah Babel. Tapi sesudah itu Tuhan berjanji. Di dalam kitab Yeremia dia berkata, aku tahu rencana apa yang ada padaku. Kesejahteraan, masa depan yang indah, dan penuh pengharapan. Tuhan menopang orang yang hidup berjalan di jalan yang dia tentukan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dan yang kedua, orang yang berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, dia mengalami penyediaan Tuhan. Bahkan sampai kepada anak cucunya, Tuhan pelihara dengan sempurna, tidak meminta-minta. Orang yang berjalan di dalam jalan yang ditetapkan Tuhan, mungkin saja jalan itu kelihatan berliku-liku seperti yang dialami oleh Yusuf. Tetapi lihatlah, tepat pada waktunya Tuhan sediakan jabatan yang tinggi sebagaimana dia janjikan kepada Yusuf. Orang yang sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan seperti janda Sarfat yang mau taat kepada Tuhan, kepada cara Tuhan, jalan Tuhan, untuk memberikan semua yang ada padanya kepada Nabi Allah itu, yaitu Elia. Maka Tuhan bertanggung jawab memberikan penyediaan baginya. Yang ketiga, apa tandanya kita berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan? Sekarang kita lihat ayat yang ke-26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Salah satu ciri, tanda, indikasi kita berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan adalah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Lewat kehidupan kita, lewat kehidupan keluarga kita, ada banyak orang diberkati, ada banyak orang mengalami Tuhan, ada banyak orang mengalami kasih Tuhan. Kini kita sudah tahu apakah hidup kita sudah selaras dengan jalan yang Tuhan tetapkan. Kepada Yosua dia berkata, kuatkan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan tawar hati. Tetapi renungkan firman Tuhan siang dan malam, janganlah menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi tetaplah di jalannya Tuhan. Kekasih Tuhan, kiranya kita semuanya diberkati lewat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus menyayangi kita semuanya. Kaulah harapan dalam